Shalom dan selamat pagi pemimpin-pemimpin gereja yang saya kasihi dan hormati dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam kesempatan ini di mana saya akan memberikan ceramah tentang satu topik yang penting khususnya bagi pemimpin-pemimpin gereja yang terlibat di dalam memberikan khotbah-khotbah kepada jemaat. Tentunya kita semua menginginkan khotbah-khotbah kita disampaikan dengan menarik, jelas, dan baik untuk didengar sehingga pendengar menerima khotbah kita dengan baik dan hati yang terbuka. Topik yang saya maksudkan ialah dasar-dasar homiletik. Ceramah ini ada 4 sesi dan saya harap semua peserta dapat mengikutinya sampai selesai. Nah, dalam sisi yang pertama ini, kita akan membahas apa itu homiletik. Homiletik berasal dari kata Yunani homilia, yang mempunyai pengertian dasar yaitu perundingan, penghuraian atau khotbah. Homiletik dapat didefinisikan sebagai ilmu berkhotbah, pembelajaran cara-cara bercakap, berceramah atau berpidato di hadapan umum atau di hadapan orang banyak. Tujuannya supaya tema yang disampaikan dapat disajikan dengan cara yang jelas, nyata, menarik, dan berwibawa. Sementara penekanan dalam kata homiletik adalah bagaimana cara memberitakan ajaran-ajaran Kristen secara teratur, sistematik, dan baik didengar agar pendengar dapat menerima pemberitaan itu dengan baik serta dapat menerapkan pemberitaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Definisi di atas mengandungi 2 implikasi, yaitu persiapan bahan khotbah dan yang utama persiapan menyampaikan khotbah. Ini berarti homiletik adalah satu ilmu yang praktis mempelajari bagaimana cara memberitakan ajaran Kristen, termasuk syarat-syarat apabila mendidik seseorang menjadi pemberita firman Tuhan yang baik. Apa itu khotbah? Yang pertama, khotbah adalah keterampilan komunikasi dari satu konsep atau gagasan Alkitabiah yang dapat diambil melalui penafsiran ayat-ayat Alkitab dengan benar. Itulah sebabnya pelajaran hermeneutik adalah syarat mutlak bagi orang yang ingin belajar homiletik dan diterapkan dengan pertolongan Roh Kudus terlebih dahulu dalam kehidupan pengkhotbah dan pendengar. Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang kedua, khotbah adalah firman Tuhan yang diterima, dirasakan, difahami dan dilakukan sendiri, kemudian disampaikan dengan tegas, jelas dan nyata, supaya menjadi kesaksian dan jalan keselamatan bagi orang lain. Poin yang berikutnya, kedudukan homiletik dalam teologi. Secara umumnya, teologi terbagi kepada 4 bagian besar, yaitu yang pertama, teologi biblical. Teologi ini melibatkan penggalian arti dan makna yang benar, serta kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai pegangan iman. Ilmu yang termasuk di dalamnya antara lain pengenalan Perjanjian Lama dan pengenalan Perjanjian Baru.
eksposisi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bahasa Ibrani dan Yunani, hermeneutik atau eksegesis, ilmu tafsir, teologi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang kedua, teologi sistematik. Teologi sistematik berfungsi menemukan, merumuskan, dan mempertahankan dasar-dasar iman sambil menyelidiki cara dan pengalaman iman dalam berpikir dan bertindak terhadap subjek yang bersifat dogmatik. Bidang-bidang yang termasuk dalam teologi sistematik antara lain teologi proper, doktrin Trinity, kristologi, pneumatologi, bibliologi, eklesiologi, eskatologi, angelologi, teologi Paulus, teologi Calvin, dan teologi-teologi yang lain. Yang ketiga, teologi historical. Teologi ini berfungsi mengikuti dan menyelidiki perkembangan pengajaran dan sejarahnya. Gereja dan sejarahnya, misalnya sejarah gereja awal dan abad pertengahan, sejarah gereja dunia, sejarah gereja Asia, sejarah gereja Malaysia, sejarah perkembangan doktrin, dan lain-lain. Yang keempat, teologi praktikal. Teologi ini berfungsi memikirkan dan melancarkan cara penyampaian iman dalam usaha pemberitaan agar relevan dan tepat. Pendeknya, teologi ini berfungsi untuk memikirkan bagaimana ketiga teologi di atas tadi dapat memaknai hidup manusia sehari-hari. Bidang-bidangnya antara lain homiletik, permuridan, evangelisasi, misiologi, pendidikan Kristen, apologetik, pertumbuhan gereja, manajemen gereja, kepimpinan Kristen, metode pekabalan Injil, dan sebagainya. Dengan ini jelaslah letaknya homiletik atau ilmu berkhotbah di bawah disiplin teologi praktikal. Seringkali dalam diskusi yang terjadi di antara mahasiswa teologi, ada pemikiran yang menganggap rendah teologi praktikal. Tetapi sebenarnya teologi praktikal ada peranan yang sama pentingnya dengan ketiga bidang teologi yang lain. Misalnya, seseorang yang mempunyai banyak modal tidak mungkin dapat menghasilkan suatu barangan jika tidak ada yang mengerjakannya. Jika ada yang mengerjakannya menjadi suatu barangan, tetapi tidak ada yang memasarkannya, maka barangan tersebut tidak berarti karena tidak akan menghasilkan keuntungan. Tanpa ilmu yang praktikal, doktrin dan pengertian Alkitab mungkin sukar dimengerti dengan baik oleh orang lain. Jadi ketiga bidang teologi tersebut sama pentingnya, karena tanpa kehadiran yang satu, maka yang lain akan terasa kurang. Dasar-dasar teologi dalam khotbah. Yang pertama, keyakinan akan Allah. Allah pencipta itu ada dan terus ada, tetapi karena dosa, manusia tidak dapat mengenal keberadaan Allah secara benar. Keberadaan Allah yang maha terang, keberadaan Allah yang maha kasih, adil dan kedaulatannya, pemeliharaan dan hukuman Allah, semua yang nyata jelas dalam Alkitab harus diajar dan diberitakan melalui khotbah-khotbah.
Manusia perlu mengenal Allah, karena Allah berfirman, "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Hosea pasal 6 ayat 6. Hanya dengan mengenal Allah, manusia akan mengerti siapa dirinya dan bagaimana harus menjalani hidup ini. Dengan kata lain, pengenalan akan Allah akan membuat manusia bahagia karena memiliki harapan. Yang kedua, keyakinan akan Alkitab. Alkitab adalah firman Allah dari Allah yang kekal. Allah masih dan terus berbicara melalui firman-Nya yang berkuasa untuk mengajar, untuk menyatakan dosa dan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Allah. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Alkitab adalah terang dan hikmat bagi manusia. Dari Alkitab manusia dapat menemukan jalan keselamatan dan menolong manusia untuk bertumbuh di dalam kebenaran. Yang ketiga, keyakinan bahwa Allah boleh memakai mulut manusia untuk kemuliaan-Nya. Waktu Yesus akan meninggalkan para murid-Nya, Dia memberikan amanat agung, yaitu untuk menyaksikan pribadi dan karyanya. Itu berarti manusia dapat menjadi alat pemberitaan firman Allah. Manusia harus mengenal firman Allah dengan benar dan kemudian belajar untuk melakukannya, barulah dapat memberitakan firman Allah dengan baik dan benar. Memang ada pengkhotbah yang memanipulasikan ayat-ayat Alkitab dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Namun dari segi positif, Allah ingin berkomunikasi kepada manusia melalui seorang pengkhotbah. Robinson, penulis buku homiletik, berkata, "The preacher seeks to bring the message of definite units of God's word to his people." Pengkhotbah berusaha membawa berita yang pasti dari firman Tuhan kepada umatnya. Namun perlu diingat bahwa pengkhotbah boleh buat kesalahan semasa berkhotbah, tetapi firman Allah tidak pernah salah. Yang keempat, keyakinan bahwa manusia perlu firman Tuhan. Firman Tuhan menjawab semua keperluan manusia. Adapun keperluan manusia itu adalah yang pertama, keperluan akan Injil. Manusia perlu mendengar Injil karena Injil manusia dapat diselamatkan, dilepaskan dari segala penderitaan akibat dosa, dan diperdamaikan kembali dengan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Yang kedua, keperluan akan ajaran. Manusia perlu mendapat ajaran yang sehat yang mengajarkan kebenaran Allah dalam Alkitab. Ajaran-ajaran tersebut memberi pengertian kepadanya tentang hidupnya yang dapat diberkati Tuhan. Mazmur 119 ayat 66 dan ayat 130. Yang ketiga, keperluan etika. Manusia perlu mengetahui bagaimana dia dapat menjalankan hidupnya dalam hubungannya, dalam masyarakat maupun dalam keluarganya, maupun di antara sesama umat Tuhan yang lain, agar ada ketentraman. Yang keempat, keperluan untuk melayani.
Manusia perlu mengetahui bagaimana dia dapat menyatakan terima kasihnya kepada Tuhan dengan mengambil bagian dalam pelayanan di gereja. Dengan kasih Kristus yang melimpah dalam hatinya, dia tidak dapat menjadi anggota tubuh Kristus yang pasif. Dia harus melayani. Alkitab berkata, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita ini hidup di dalamnya. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah untuk melayani Dia. Yang kelima, keperluan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pemazmur berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Manusia perlu mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan Pencipta dan Penyelamatnya. Dia perlu menyatakan kasihnya kepada Tuhan dengan memuji dan menyembah Dia. Poin yang berikutnya adalah tujuan khotbah. Yang pertama, manusia mengenal Allah secara benar. Manusia perlu mengenal Allah dengan benar agar tahu dan mengerti jalan kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat 6. Manusia perlu mengenal Allah yang penuh kasih agar manusia mengenal kasih sejati dengan penuh perhatian, penghargaan, penghiburan dari Yesus Kristus. Manusia perlu mengenal keadilan dan hukuman Allah agar manusia bertobat dan berhati-hati menjalani hidup sementara di dunia ini. A.W. Tozer berkata, kepastian bahwa Allah karena pengenalan akan Dia itu selalu berada di dekat kita, hadir di segala pelosok dunia ciptaannya, lebih dekat kepada kita dari apa yang kita pikirkan. Seharusnya memberikan penghiburan dan kebahagiaan batin kepada kita. Ini satu statement yang sangat menarik daripada seorang penulis homiletik yang bernama A.W. Tozer. Saya ulangi lagi kata-katanya. Kepastian bahwa Allah karena pengenalan akan Dia itu selalu berada di dekat kita, hadir di segala pelosok dunia ciptaannya, lebih dekat kepada kita dari apa yang kita pikirkan sendiri, seharusnya memberikan penghiburan dan kebahagiaan batin kepada kita. Maka itu, khotbah bertujuan agar manusia mengenal Allah dan mengenalnya dengan baik setiap hari. Yang kedua, menerangkan Yesus Kristus dan karyanya yang sudah digenapi dengan sempurna. Alkitab berkata, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab dia sudah dipindahkan dari kegelapan alam maut ke dalam terang hidup baru. Yohanes pasal 5 ayat 24. Sebagaimana Yesus menginginkan agar para pengikutnya memberitakan Injil, maka melalui khotbah, kepribadian dan karya-karya Kristus yang menjadi inti berita baik diterangkan, dan dengan demikian manusia mudah mengenal Yesus Kristus. Yang ketiga, mengubah kehidupan dengan pertobatan.
Seorang pengkhotbah mengharapkan agar Roh Kudus memakai dan menguasai khotbahnya, supaya orang berdosa bertobat dan mengalami kelahiran baru di dalam Kristus dan diperdamaikan kembali dengan Allah. Yohanes pasal 16 ayat 18. Yang keempat, tujuan khotbah adalah untuk mengubah orang menjadi dewasa dalam rohani. Perubahan menuju kepada kedewasaan rohani dan iman yang dimaksudkan yaitu dalam pengetahuan yang benar tentang Allah dan firman-Nya atau doktrin yang tercatat di dalam Alkitab. Meneguhkan pengetahuan yang benar tentang Allah, meneguhkan dan membangkitkan iman, pertumbuhan karakter, sifat, dan penglibatan di dalam pelayanan. Yang kelima, tujuan khotbah adalah untuk menghibur orang yang gelisah atau khawatir atau yang menderita. Jika seorang diindoktrinasi secara benar dalam pengajaran firman Tuhan, maka dia menjadi kuat menghadapi pencobaan seperti Tuhan Yesus pada masa dicobai di padang gurun. Dia dapat berkata, ada tertulis dalam Alkitab, manusia hidup bukan dengan roti saja, tetapi dengan firman Allah. Yang keenam, supaya Alkitab dicintai sebagai pedoman hidup yang utama. Daud berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Alkitab adalah jawaban atas semua pergumulan, ketakutan, dan kerinduan manusia. Oleh karena tujuan yang mulia dari suatu khotbah, maka sebaiknya khotbah disampaikan dengan memperhatikan 3 prinsip, yaitu yang pertama, khotbah harus disampaikan dengan menarik. Jika khotbah yang bagus disampaikan tanpa memperhatikan prinsip ini, maka akan ada banyak orang yang tidak dapat mengikuti dan mengerti khotbah tersebut dengan baik. Yang kedua, khotbah harus disampaikan sejelas mungkin supaya jemaat dapat mengerti dan memahami khotbah. Khotbah perlu disampaikan dengan suara yang jelas, kata-kata yang jelas, jalur pemikiran yang jelas, terutama berita atau pesan dengan jelas. Yang ketiga, pengkhotbah harus memikirkan bagaimana berita yang disampaikan mampu memberi motivasi kepada pendengar, sehingga jemaat mau melakukan apa yang diperolehi dari khotbah yang dia dengar. Prinsip ini membuat seorang pengkhotbah supaya berdoa agar kuasa Roh Allah bekerja melalui khotbah yang dia sampaikan. Syarat-syarat sebuah khotbah yang baik. Seorang penulis bernama G. Golson, dia berkata bahwa khotbah harus disampaikan dalam penguasaan Roh Kudus. Yang kedua, khotbah harus berdasarkan pada seluruh Alkitab dan bukan hanya sebagian daripada Alkitab atau sebahagian daripada peristiwa-peristiwa yang tercatat dalam Alkitab. Yang ketiga, khotbah harus disampaikan dengan penyajian yang kuat. Yang keempat, khotbah harus disampaikan dengan huraian, penjelasan semenarik mungkin.
Dan yang kelima, khotbah harus ditujukan kepada kehendak dan keperluan pendengar. Yang keenam, khotbah harus ditambahkan dengan tugas untuk pendengar lakukan. Seorang lagi penulis homiletik bernama Haddon W. Robinson menjelaskan bahwa khotbah adalah satu komunikasi. Yang kedua, khotbah harus alkitabiah. Yang ketiga, khotbah merupakan suatu hasil dari penafsiran yang baik. Yang keempat, khotbah harus dibawakan dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Dan yang kelima, khotbah harus bersifat pribadi dan relevan sehingga dapat diterapkan dan menyentuh kehidupan pendengar. Poin yang berikutnya adalah khotbah yang efektif. Yang pertama, khotbah yang efektif adalah khotbah yang sesuai dengan Alkitab. Berita yang disampaikan harus bersumber dari Alkitab dengan keyakinan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memiliki otoriti dan sebagai jawaban terhadap semua permasalahan, kekhawatiran, ketakutan, dan kebingungan manusia di dunia. Yang kedua, khotbah yang efektif adalah berita yang disampaikan dengan jelas. Satu pokok atau tema yang dibahas, dikembangkan, dijelaskan. Jangan siapkan khotbah yang mengelirukan karena terlalu banyak poin. Hal seperti ini menjadi susah untuk diingat. Struktur penggunaan bahasa, nahu, tata bahasa atau grama, sumber pikiran, suara harus jelas, supaya jemaat mengerti dengan jelas apa yang disampaikan oleh pengkhotbah. Yang ketiga, menarik. Gerakan tubuh ada kerjasama dengan mata, tangan, dan badan. Suara tidak monotonus dan membosankan. Ada contoh, ada ilustrasi, ada analogi. Pendahuluan yang baik, kesimpulan yang baik, dan penutup yang sesuai membuatkan pendengar teringin mendengar lagi khotbah-khotbah yang seterusnya. Yang keempat, khotbah yang efektif adalah khotbah yang relevan, menyentuh kehidupan pendengar, karena itu perlu mengetahui apa yang diperlukan oleh pendengar. Kemudian yang kelima, khotbah yang efektif adalah khotbah yang sudah menjadi sebagian daripada hidup seorang pengkhotbah. Penjiwaan wajib ada semasa berkhotbah dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmu berkhotbah sehingga khotbah terlihat lebih hidup. Kita akan berhenti di sini dan istirahat sekejap. Nanti kita akan sambung.